Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Masuk di pembelajaran, Bapak terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran. Ya, hadir semua? Oh enggak, baik, satu-satu ya. Sudah pada sarapan? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sama-sama kita membaca doa. Doa dimulai. Allahumma sholli afdhala sholati ala ashabil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim adada malumatika wa bidada kalimatika ulama dakarota dakiruna wa rafala an dzikri Baik, mudah-mudahan pembelajaran hari ini senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz akan masuk pada materi hari ini tentang berkaitan dengan ibadah, masih di subtema ibadah ya, yaitu tentang sholat fardu. Sebelum kita membahas lebih jauh materi ini, kita akan mencoba mengulang materi sebelumnya. Sebelumnya sudah mempelajari materi tentang pemulasaran jenazah. Siapa yang masih ingat? Kalau ada yang meninggal, diapain? Oke, kewajiban sebagai seorang muslim, kita harus mengurus jenazah. Pertama, iman, dua, tiga, kemudian dimakamkan atau dikubur. Begini, kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, tentu harus kita pahami bersama. Ini semuanya sudah dewasa, sudah balik, betul? Umur berapa? 11, 16 tahun, ya kan? Jadi bertanda bahwa Anda ini sudah balik. Hukum wajib itu sudah ada. Ya, hukum wajib itu sudah ada. Karena apa? Sudah balik. Sudah berlaku yang namanya kewajiban. Dalam diri setiap muslim itu punya kewajiban, terutama masalah hukum-hukum ibadah yang fardu ain, ya, kewajiban individual tidak bisa dimutlakkan. Mutlak adalah kewajiban personal kita, ya, kewajiban individu, ya, seperti itu. Terus Ustadz mau memberikan beberapa pertanyaan. Contoh ini, kalau memang kita sudah balik, ya, terus apa yang menjadi kewajiban yang paling utama dalam diri kita? Sholat, contohnya. Nah, sholat tadi dibagi beberapa macam. Nah, yang wajib yang kita kerjakan sholat yang mana? Sholat 5 waktu. Oke, sholat 5 waktu. Tolong disebutkan yang 5 waktu itu yang mana aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya.
Sudah bisa melakukan sholat itu? Alhamdulillah. Tapi sudah menjadi kewajiban seperti itu. Baik, kalau begitu silahkan berdiri sebelum kita masuk pada materi. Boleh keluar dari bangkunya biar aman. Jangan juga saling senggol menyenggol ya. Siap semuanya? Siap. Oke, mulai tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke bawah. Oke, normal? Perhatikan baik-baik dan tiru baik-baik ya. Tapi konsentrasi. Paham? Oke, mulai tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke bawah, tangan ke depan, tangan ke atas. Ayo. Tangan ke samping, tangan ke bawah. Oke, tepuk tangan. Masih gerakan tangan ya. Semuanya diangkat, tangan ke atas, goyang. Stop. Kalau saya bilang stop, jangan goyang. Kalau saya goyang, oke? Jangan kaku. Oke. Tangan ke atas, goyang. Stop. Tangan ke bawah, tangan ke atas, tangan ke bawah, tangan ke atas, goyang, stop, goyang, stop, goyang. Baik, hari ini kita akan coba mempelajari materi baru tentang pelajaran fikih, yaitu masalah yang akan kita bahas hari ini berkaitan dengan kaitannya dengan ibadah. Apa? Ibadah. Ya. Tema barunya adalah tentang sholat. Ya. Tentang apa? Sholat itu dibagi beberapa. Ya. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Hari ini kita mau masuk pada sholat fardu. Oke? Ini yang akan kita bahas di pertemuan ini. Ya. Siapkan buku catatannya. Boleh dibacakan satu orang? Sholat adalah satu bentuk rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang berakal dan balik. Sholat adalah ibadah yang mengandung doa, pujian, dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikuti negara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi teman kita sudah membacakan apa yang di papan tulis tentang pengertian daripada sholat. Sholat merupakan adalah salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan ya oleh setiap muslim yang sudah balik. Tentu ya berakal, jangan orang gila. Orang gila nggak dituntut kewajiban untuk melakukan atau melakukan sholat. Dalil atau perintah tentang kewajiban kita melaksanakan sholat. Nah ini dia. Coba dibacakan. Ta'uz dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ma'arakihin. Oke, bisa dibaca terjemahannya. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang merukuk. Al-Baqarah ayat 43. Ya, ini
Ini dalil atau perintah tentang kewajiban kita melaksanakan sholat. Tegakkanlah sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'al raki'in. Ini tentang dalil Al-Quran. Tentang hadisnya ini. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maqala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis shalah. Di sini. Jadi Islam ini dibangun atas 5 perkara atau 5 dasar. Nah, salah satunya di dalamnya adalah menegakkan sholat. Itu sengaja ditandain supaya lebih jelas, ya. Pembahasan lebih jauh tentang sholat. Di dalam sholat fardu itu ada syarat dan rukunnya. Nih, ada syarat dan rukunnya. Pertama, syarat apa? Kedua, tiga, empat, lima, menutup aurat. Tahu kan batasan aurat laki-laki? Tapi walaupun memang dibatasi ketika kita sholat, ya masa iya pakai handuk doang kan ketutup auratnya. Di sini sampai lutut laki-laki. Nah, sopan lah. Mau ketemu sama gurunya aja harus rapi, ya nggak? Masa ketemu sama Allah nggak rapi? Mentang-mentang udah nutupin aurat ini kan? Kecuali dalam keadaan darurat, tidak punya pakaian sama sekali, baru iya kali gitu ya. Nah, kalau nggak ada pakaian lagi, ya sudahlah. Daun, pisang, ini memang tidak punya pakaian itu orang dulu. Kalau orang sekarang mau punya pakaian, insya Allah. 6. Menghadap 7. waktu sholat. Oke, jangan sholat maghrib di waktu asar. Oke. Dan terakhir, niat. Jangan lupa berniat. Sholat zuhur, niatnya sholat. Sholat fardu kagak niat, sholat sunnah kagak niat. Jangan, harus semuanya membaca niat. Jangan sampai tidak membaca niat. Baik. Tadi syarat, sekarang masuk pada rukun. Ada berapa rukunnya? 12. Pertama, takbiratul ihram. 2, kan ada juga yang sudah rentah tua gitu ya. Kadang-kadang kita kalau sholat berjamaah di masjid-masjid umum, ada yang duduk di atas bangku tuh, ada khusus ya, karena mereka sudah nggak mampu lagi berdiri. Nanti kamu juga kalau tua begitu sholatnya, ada di kursi roda gitu ya. Kemudian terus oke, kira-kira untuk menyederhanakan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diakhiri dengan salam. Selesai rakaat pertama, ya enggak? Nah, jadi rukun itu adalah gerakan atau bacaan sholat. Nah, secara sederhana ini takbiratul ihram
kita berdiri dulu kan? Ya, ya. Berdiri kalau kuat, kalau nggak kuat ya duduk. Kalau nggak kuat duduk ya berbaring. Seperti itu anjuran dalam mengerjakan sholat fardu. Saking wajibnya berdiri nggak bisa, dikerjakan dengan duduk atau berbaring. Seperti itu ya. Membaca surat dalam Al-Quran, Al-Fatihah wajib. Kemudian memilih surat yang sesuai dengan kemampuan kita. Maksudnya apa? Ini ketika kita bertindak sebagai imam harus peka. Mengerjakan sholat fardu itu kan baiknya berjamaah ya nggak? Ya. Tapi ketika kita bertindak sebagai imam harus peka, melihat ke belakang. Ada nggak nih yang tua? Khawatir sudah nggak kuat lagi. Jangan sampai kita membaca surat-surat yang panjang. Pahami? Pilih saja surat-surat yang pendek setelah membaca Al-Fatihah. Kenapa? Dikhawatirkan di belakang kita itu berbagai macam latar belakang. Ada yang tua, ada yang sibuk. Sudah disimpelkan atau dipendekkan bacaannya. Paham? Kemudian setelah membaca itu ruku. Ini kita ada prakteknya ya. Kemudian bangkit dari ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, menuntaskan di rakaat kedua itu ada tasyahud awal dan di rakaat terakhir ada tasyahud akhir dan diakhiri dengan paham sampai sini? Ada 11 manfaat dan tujuan sholat fardu. Kita lanjut di materi ini. Telah disampaikan beberapa daripada isi materi. Supaya lebih mantap lagi, kita masuk pada kerja kelompok. Oke, siap kerja kelompok? Ya. Oke, ya. Sekarang berdiri. Kita mau bagi kelompok. Hari, ya, ada satu orang berdiri di tengah dan 3 orang di sampingnya megangin. Oke, berarti berapa orang tuh butuhnya? 4. Oke, paham? Nah, kalau saya bilang gempa bumi, ya kan? Semuanya berdiri dan berpelukan goyang. Oke? Paham nih? Kalau saya bilang mendayung, langsung bikin seperti perahu sebanyak 5 orang sambil mendayung. Dayung. 3 komando, oke? 3. Matahari. 3 matahari. Ayo gini. 3 matahari. 3 matahari. Ini 3 orang nih ya. Komando keduanya harus dapat. Ganti orang ya. Jangan ini aja ya. Mendayung, jangan di situ lagi. Gabung, cari. Lebih 2 orang nih. Catat ya. Tadi siapa? Dua nih ya kan? Oke. Jadi ada yang kebagian 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu gabung di sini. Tahu. Nah, jangan dulu. Ini gabung di sini. Oke? Inilah kelompoknya. Kita bagi 3 kelompok. Oke? Siap? Siap? Kita sudah dapat mangsa berapa tadi? 3, 4, 5. 1, 2, 5. Nanti di akhir. Oke? Silakan kembali ke tempatnya sesuai dengan kelompok. Kelompok 1 di sini. Ini. Nanti perintahnya nanti lihat di papan tulis ya. Kelompok membuat pidato tentang sholat
fardu lengkap dengan dalil-dalilnya. Nah, waktu 5 menit dari sekarang mengerjakan. Kelompok 1 bikin naskah pidato ya, boleh di belakang kertasnya. Kelompok 2 tadi apa? Menjelaskan dan mempraktekkan sholat fardu dengan berjamaah. Dan kelompok 3 membuat cerita pendek tentang manfaat dan tujuan sholat fardu. Oke, bisa dikerjakan. Delapan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai ya tugas kelompoknya ya. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Madinatul Najah Kiai Haji Muhammad Agus Abdul Ghafur MPD, dan yang saya hormati pembawa pidato serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Yang kedua, tak lupa kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman terang benderang, dari zaman ke-8 hingga zaman terang benderang. Yang ketiga, berdirinya saya di sini, saya akan membawa pidato tentang sholat fardu. Pengertian sholat fardu. Sholat fardu adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Semuanya maju. Nanti yang satu orang membacakan cerita pendek yang sudah dibuat tentang sholat fardu. Ayo. Siapa yang membacakan? Salam, kami dari kelompok 3. Bareng-bareng salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang cerita pendek tentang manfaat dan tujuan sholat fardu. Jadi pada suatu kisah terdapat seorang yang ahli maksiat datang kepada seorang ulama karena si ahli maksiat ini ingin bertaubat dari segala dosa yang telah ia perbuat. Nah, lalu sang ulama memerintahkan untuk bersyahadat Inna salati wa
Kelompok 1 luar biasa, kelompok 3 luar biasa, yang lebih luar biasa lagi kelompok 2 memperagakan dari awal sampai akhir, menjelaskan rukun dan syarat sholat, kemudian mempraktekkan. Baik, terima kasih. Ini yang bisa Ustaz sampaikan hari ini, materi tentang sholat waktu dianggap selesai. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ketemu pada pertemuan selanjutnya. Ilal liqa wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.